Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Penonton sekalian yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu serta sahabat-sahabat santri seluruhnya yang dirahmati Allah. Yang utama dan yang paling pertama, kita sampaikan ucapan alhamdulillah atas seluruh nikmat dan pemberian, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita sehat lahir dan batin serta mendapatkan ridha dengan ketaatan beribadah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan nikmat istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seluruhnya dan keluarga kita bersama-sama kaum muslimin mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Penonton sekalian yang dirahmati Allah, menurut Al-Quran, kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Itu artinya umat Islam terdepan dalam ilmu pengetahuan, umat Islam terdepan dalam bidang ekonomi, umat Islam terdepan dalam memperjuangkan perlindungan hak asasi, dan umat Islam terdepan dalam peradaban dan kebudayaan. Tapi jika kita lihat fakta saat ini, terutama di sekitar kita, perasaan kita belum lega dengan gelar khaira ummah. Mengapa demikian para penonton? Tidak lain karena kita belum mampu menghilangkan penyakit umat untuk mencapai umat terbaik itu. Penonton sekalian yang dirahmati Allah, suatu umat akan mengalami kehancuran manakala ia memiliki sifat-sifat yang buruk yang kemudian disebut dengan penyakit umat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati melalui sabdanya, sayusibu ummati da'ul umam al-ashar wal-batar wat-takathur wat-tashahun fid dunya wat-tabaghud wat-tahasud hatta yakuna al-bagh. Rawahul Hakim. Penyakit umat lain akan mengenai umatku, yaitu mengingkari nikmat, sombong, bermegah-megahan, bermusuhan dalam perkara dunia, saling membenci, saling mendengki sampai melampaui batas. Dasarkan hadis di atas, ada 7 penyakit umat yang harus diwaspadai oleh kaum muslimin, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat merupakan penyakit yang berbahaya, karena hal itu hanya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedis. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua adalah sombong. Sombong adalah sebab utama mengapa syaitan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika Tuhan kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud sekali, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga adalah bermegah-megahan. Bermegah-megahan membuat manusia tidak puas, sehingga terus-menerus memperbanyak harta dengan cara yang haram. Hal ini sangatlah berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Sekali-sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Quran Surat At-Takasur ayat 1 sampai 3. Yang keempat adalah bermusuhan dalam perkara dunia. Mencari kenikmatan dunia
bukanlah suatu hal yang terlarang. Namun bila untuk memperolehnya sampai harus bermusuhan sesama manusia, apalagi mencari legalitas hukum atas sesuatu yang tidak halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batila wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta kepada para hakim dengan maksud agar kamu mendapatkan sebagian harta orang lain dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang kelima adalah saling membenci. Sesama manusia seharusnya saling mencintai, bukan saling membenci yang tercermin dalam bentuk suka mengolok-olok dan suka mencela. Karena saling membenci hanya akan membawa kehancuran bagi umat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmidhu anfusakum wala tanabadhu bil alqab." Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diperolok-olokkan lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi kaum perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan jangan saling mencela, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang keenam adalah saling mendengki sesama manusia. Yang keenam adalah saling mendengki. Orang yang beramal saleh amat menambahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengki menjadi penyakit umat karena di samping hubungan sesama menjadi buruk, nilai pahala akan terkikis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad la ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab." Rawahu Abu Daud. Janganlah hasad, iri hati, dengki, karena sesungguhnya hasad itu mengikis pahala seperti api memakan kayu. Yang ketujuh adalah melampaui batas. Melampaui batas menjadi penyakit umat yang berbahaya, karena hal itu menyalahi fitrah, baik dalam sikap maupun perbuatan. Karenanya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adamah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Penonton sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita sudah tahu berangkat menuju khairul ummah, dan kita sudah tahu penyakit yang harus kita obati, dan kita sudah tahu apa dan bagaimana cara menyembuhkannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama. Diawali dengan pribadi-pribadi keluarga, masyarakat, untuk mengamalkan dengan semangat jiwa optimis. Tinggi sama kita daki, lembah sama kita turuni, bergandeng tangan berjamaah berjalan. Semoga kita sampai ke tempat tujuan, yaitu menjadi sebaik-sebaik umat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza minni akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.